Baik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan cara membuat poster sederhana dengan program Adobe Photoshop CS3. Photoshop CS3 tampilan layar kerjanya seperti ini ya. Nah, kalau dari ikonnya dia seperti ini. Yang berwarna biru. Ya, CS3. Oke, ini saya sudah membuka programnya Photoshop CS3. Langkah pertama, kita buat dulu lembar kerjanya. Dari menu File, pilih New. Kemudian kita beri nama filenya yaitu poster lingkungan. Hari ini saya akan membuat poster tentang lingkungan ya. Jadi saya beri nama poster lingkungan, nama, kelas, dan nomor absen. Nah, biasakan menulis identitas di setiap tugas. Selanjutnya, presetnya kita pilih custom. Satuannya untuk panjang dan lebarnya, kalian harus pilih terlebih dahulu yaitu cm atau cm. Jadi jangan, misalnya yang tampil nih pixel nih ya, kemudian kalian ubah dulu ukurannya. 20 dan 20. Kemudian selanjutnya kalian ganti satuannya menjadi cm atau cm. Maka nanti angka yang di depannya bisa saja berubah. Dan kalau kalian tidak sadari perubahan ini, maka nanti kertasnya jadinya aneh. Ya, jadinya salah. Jadi sebaiknya pilih dahulu satuannya cm, kemudian angkanya ditulis, yaitu 20 dan 20. Jadi nanti hasilnya kertasnya akan persegi bentuknya. Atau lembar kerjanya persegi ya. Oke, selanjutnya resolusi kita pilih 300 pixel per inch. Color mode-nya kita pilih yang RGB color. Background kontennya silakan pilih yang background color. Kalau ini semua sudah sesuai, kita klik OK. Ini dia tampilan lembar kerja kita di Photoshop. Ini bisa di-maximize ya. Nah, seperti ini. Kita cek dulu apakah semua tools yang kita butuhkan sudah ada. Di sebelah sini ada toolbox, sudah ada dari move sampai ke set foreground color. Kemudian di sebelah kanan ada navigator untuk preview. Ada color, ada layers. Nah, inilah yang paling penting yang kita butuhkan dalam membuat poster atau mengedit foto di Photoshop, yaitu layersnya. Seandainya layersnya nggak ada, atau hilang, atau nggak sengaja di close, kalian bisa pergi ke menu window di atas, kemudian klik layers atau layersnya di checklist. Kalau nggak di checklist, dia nggak akan ada seperti ini. Nggak ada ya, karena saya nggak checklist. Jadi ke window, kemudian layersnya di checklist, dicentang. Oke, satu lagi yang mesti ada yaitu history. Nah, ini dia history. History ini untuk melihat sejauh mana pekerjaan kita dalam menggunakan Photoshop. Jadi kalau misalnya ada ya langkah-langkah yang salah, kalian bisa ulang melalui history, bisa dihapus. Karena Photoshop tidak bisa di-undo, tidak bisa di-Ctrl Z ya. Jadi harus dari history. Baik, kalau sudah lengkap, selanjutnya kita akan ubah background-nya terlebih dahulu menjadi gradasi. Caranya yaitu kita lihat di menu layers, di bagian layer background, ini layer background ya. Kita double klik karena ini masih di lock. Kita unlock dulu, caranya double klik di layer background. Kemudian klik OK. Maka layer background ini akan berubah menjadi layer 0. Kalau sudah menjadi layer 0, kita bisa klik kanan di layer 0. Kita pilih blending option. Di menu blending option ada namanya gradient overlay. Kita checklist.
gradient overlay-nya. Sebenarnya kalau di checklist saja, kotak gradiennya tidak akan muncul. Jadi harus diklik tulisannya juga. Maka nanti akan muncul kotak gradien seperti ini di sebelah kanan. Kita bisa klik kotak gradiennya. Kemudian kita pilih warna pertama di sebelah sini. Dan kita klik color-nya. Mau pilih warna apa? Kita choose aja. Misalnya saya pilih yang warna hijau seperti ini. Lalu klik OK. Warna kedua kita klik, kemudian color-nya juga diklik. Kita pilih warna kedua. Gradien, yang namanya gradien itu pasti lebih dari satu warna ya. Kalau mau 2, mau 3, mau 4, mau 5 bisa. Caranya kita klik aja nih di bagian mana yang mau ditambahin gradasinya lagi. Misalnya di sini klik, nanti dia langsung muncul tanda seperti ini lagi. Satu lagi, kalau saya klik di sini, maka dia akan muncul lagi. Jadi ada 4 warna yang bisa kita pilih. Seperti itu. Misalnya yang ini mau saya ganti menjadi warna merah supaya kelihatan bedanya ya. Klik OK. Nah, maka ini ada 1, 2, 3, 4 warna. 4 warna gradasi. Kalau mau dihilangkan atau mau dihapus yang 2 ini, tinggal ditekan, tarik ke bawah. Tekan, tarik ke bawah. Maka akan hilang. Jadi 2 lagi seperti ini. Jadi gradasi itu minimal 2 warnanya ya, nggak bisa 1. Kalau kita tarik ke bawah nggak akan bisa ya. Kalau 1 kalian boleh pilih yang color overlay di sebelah sini, di atasnya gradient overlay. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, di bagian gradient ini ada style dan ada angle. Kalian bisa pilih style sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Misalnya ini yang sedang aktif sekarang adalah radial. Kemudian ini linear yang tadi yang pertama. Kemudian ada angle, ada reflect, ada juga diamond. Itu dari style gradient. Nah, saya maunya yang linear tadi yang pertama, maka saya pilih linear. Selanjutnya kita klik OK. Kalau layernya sudah berubah, berikutnya kita tambahkan gambar dan tulisan. Karena dalam poster tuh biasanya ada gambar, ada tulisannya. Ada kalimat posternya. Oke. Untuk menambahkan gambar, saya akan mengambil gambar dari Google, dari yang sudah ada. Tetapi kalau kalian mau membuat gambar sendiri juga boleh. Karena temanya lingkungan, maka saya searching di sini Earth Cartoon. Usahakan mencari gambar yang berformat PNG atau JPEG ya. Kita coba dulu download yang ini. Caranya klik kanan pada gambar, pilih Save Image As. Lalu kita buka folder mau disimpannya di mana si gambar ini. Saya simpan ke dalam folder gambar ya. Dan saya beri nama Earth 1. Lalu save. Kalau sudah, kita buka lagi Photoshop-nya. Kita coba masukkan gambar yang barusan kita download dengan cara file, pilih open. Nah, ini dia gambarnya. Lalu open lagi. Nanti dia akan mengubah jendelanya itu menjadi jendela gambar yang baru saja kita insert ke dalam Photoshop. Sekarang supaya dua-duanya kelihatan, kita klik window yang ada di bawah sini nih. Namanya Restore Down. Tapi jangan Restore Down yang atas ya, yang bawahnya kita klik. Kalau sudah, kita pakai Move Tool. Kita tekan, kita tarik, kita geser gambarnya ke sini, ke layar yang kita buat tadi sebelumnya. Dan lepaskan mouse-nya. Kan tadi ditekan, kemudian digeser, tarik, lepaskan. Saya ulangi lagi, saya hapus dulu.
ditekan, ditarik, digeser, lepaskan. Seperti itu. Oke, kalau sudah dipindahkan, kita bisa buat jendela yang ini, yang lembar kerja kita tadi, kita full, maximize. Ya, saya ulang lagi, ditekan kotak yang di tengah, maximize. Kalau sudah, karena di sini masih ada watermarknya ya, yang di pinggir kita bisa hapus. Yang di pinggir kita bisa hapus, sama dengan cara menghapus background. Nanti saya kasih contoh cara hapus background juga ya. Tapi untuk yang watermark di luar gambar, ini bisa kita hapus. Kita klik dulu Move Tool. Kita apply. Selanjutnya kita pakai Rectangle Selection Tool atau Rectangle Marquee Tool. Kita tandai bagian yang mungkin ingin dihapus, kemudian delete saja di keyboard. Kita tandai, kita delete. Selain menggunakan rectangle tadi, kita juga bisa menggunakan Magic Eraser Tool yang ada di bagian sini. Biasanya yang tampil pertama itu adalah erase biasa. Eraser biasa. Nah, kita klik kanan saja di bagian erasernya. Kemudian di dalamnya ini ada Magic Eraser Tool. Kita bisa klik. Lalu kita klik di bagian yang hendak dihilangkan. Tapi ini tidak bekerja karena masih ada seleksi yang aktif. Kita klik select. Kita nonaktifkan dengan cara pilih deselect. Kita coba lagi pakai erasernya. Magic Eraser Tool. Nah, kalau pakai Magic Eraser Tool harus satu per satu. Kira-kira seperti ini. Ya, watermarknya hilang. Untuk hapus background, seandainya gambarnya ada backgroundnya, juga bisa pakai Magic Eraser Tool. Oke. Kalau dirasa sudah cukup hilang, cukup bersih, kita coba cek dulu. Oh, ini masih ada sedikit lagi ya. Oke. Kalau dirasa sudah cukup bersih, kita bisa apply lagi. Nah, sekarang saya contohkan gambar dengan background dan bagaimana cara menghilangkannya. Bagaimana cara remove-nya. Saya coba cari dulu gambar pohon misalnya. Kita coba cari, jangan yang PNG, coba cari yang JPEG. Misalnya saya ambil yang ini. Saya coba download, klik kanan, save image as. Kita simpan, ini JPG ya. Gambar pohon 1. Save. Kita buka lagi Photoshop-nya, sama seperti tadi, file, kemudian open. Kita buka pohonnya, open. Selanjutnya, masih seperti tadi, kita perkecil pakai restore down. Kita pindahkan pakai move tool, pohon yang ini tadi ke dalam lembar kerja kita. Nah, seperti ini. Seandainya nanti kalian menemukan gambar yang tidak bisa dipindahkan, artinya gambarnya nggak cocok, kurang sesuai. Artinya kalian harus menghapus dan mencari gambar lain di internet, mendownload lagi, yang sampai ketemu bisa di drag seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik move tool, kita apply dulu. Kita maximize lagi. Nah, kalau yang ini ada background putihnya. Cara menghapusnya masih sama seperti yang tadi saya katakan, yaitu pakai Magic Eraser Tool. Kita ambil Magic Eraser Tool-nya, klik.
Kemudian kita klik bagian putihnya, klik. Nah, ini juga ada bagian putihnya ya. Klik, klik. Nah, jadi hilang. Lebih rapi terlihatnya. Sekarang kita klik lagi move tool-nya. Pohonnya akan saya jadikan sebagai hiasan di sebelah sini deh. Oke, misalnya mau saya perbanyak. Ini mau diduplikat, tetapi ketika saya klik kanan tidak terjadi apa-apa. Artinya, pergerakan yang tadi belum di-apply. Kita klik move tool dulu, baru apply. Kita coba lagi klik kanan, sudah bisa, baru kita duplicate layer. Klik OK. Kita aktifkan show transform controls-nya, kita checklist. Kita pindahkan pohonnya. Nah, ini dia. Jadi pohonnya menjadi banyak. Setiap kali kalian berusaha menekan sesuatu tetapi seperti tidak bekerja, tidak aktif, kalian harus ke move tool dulu ya. Move tool, kemudian kalau ada tulisan apply, kalian apply. Seperti itu baru bisa menekan perintah yang lain atau klik yang lain. Ini saya copy sampai ke ujung. Saya duplicate. Kalau sudah selesai, selanjutnya saya akan membuat tulisan menggunakan horizontal type tool. Nah, seperti yang tadi, kita sudah membuat beberapa objek di sini itu gambar dunianya ini ya, gambar earth, kemudian ada gambar pohon, beberapa gambar pohon yang diduplikat sehingga banyak. Itu akan membentuk layer baru dengan sendirinya. Begitupun dengan teks. Kalau kita klik teks, kemudian kita klik lagi di sini, di bagian sini, klik, maka akan muncul layer baru, yaitu layer teks yang akan kita buat. Ya, misalnya saya menambahkan kalimat poster seperti ini, save the earth, save the earth. Nah, kalau sudah, kita bisa modifikasi tulisan ini dengan cara sama seperti tadi, masih di blending option. Ini kita apply dulu. Mau di blending option, maka yang kita otak-atik adalah layernya di sebelah kanan. Kita klik kanan pada layer text save the earth. Kemudian kita klik blending option. Nah, kalian bisa atur tulisan ini mau seperti apa. Apakah pakai yang drop seperti ini ya hasilnya bisa dilihat, atau mungkin saya perbesar dulu deh biar kelihatan lebih jelas. Kita klik move tool, show transformnya diaktifkan, kemudian diperbesar dengan menarik kotak yang ada di sampingnya. Nah, kalau show transform controls-nya tidak diaktifkan, kita apply ya, maka tidak akan ada garis untuk menarik, memperbesar, atau memperkecil tulisan atau objek lainnya. Maka kita ke move tool dulu dan show transformnya di checklist, jangan lupa. Nah, tadi saya mau buat dia menjadi lebih menarik. Kita coba klik kanan di layer text, blending option. Kemudian kita coba satu persatu, tadi drop sudah. Ini kalau inner shadow tuh seperti ini tampilannya ya, berubah. Kita coba ganti warnanya. Bagaimana sih si inner shadow ini? Kita klik OK. Kita coba full. Oh, ternyata seperti itu. Kemudian ini jadi kayak ada merah-merah ya di dalamnya.
Kemudian ada outer glow. Kalau outer glow seperti namanya ya. Jadi dia ada seperti warna di sekelilingnya. Dicoba oke. Warna hijau mungkin akan lebih kelihatan kalau kalian coba sendiri ya. Selanjutnya inner glow sama outer glow ini hampir sama. Nah, seperti ini bedanya. Kemudian ada bevel. Ini seperti 3D gitu ya tulisannya. Ada satin. Kalau bevelnya saya nonaktifkan, nah satin seperti ini. Color overlay. Kalau color overlay ini dia satu warna ya. Seperti warna solid begitu. Kemudian ada lagi gradient overlay. Nah, kalau gradient overlay sama seperti background tadi. Berarti warnanya bisa digradasi lebih dari satu warna. Saya pilih misalnya warna biru dengan warna... Tunggu, ini biru. Yang satunya lagi kita pilih coba warna yang lebih soft hijaunya. Lalu klik OK dan OK lagi. Oke lagi. Nah, seperti ini. Kalau jenis tulisan itu kaitannya dengan horizontal type tool-nya. Berarti kalau kalian mau mengubah jenis tulisan, kalian harus klik dulu horizontal type tool di sebelah kiri. Yang ini yang T ya. Yang horizontal type tool biasa. Kemudian kita ubah tulisannya, jenisnya harus diblok dulu nih. Kalimatnya diblok, teksnya diblok. Kemudian kita pilih di bagian atas ini. Nah, si pengaturan jenis tulisan, ukuran, dan lain sebagainya akan muncul ketika kalian hanya mengklik horizontal type tool. Kalau ini tidak diklik, maka tidak akan muncul nih pengaturan teks seperti ini. Baik itu jenis tulisan, ukuran, ataupun stylenya. Ya, di sebelah sini adalah jenis tulisan. Kita ubah misalnya ini. Nah, seperti ini ternyata hasilnya. Mau ganti di blok lagi, kita cari lagi yang lain. Oke, itu contohnya. Kalau dirasa sudah cukup, atau mungkin masih ada yang mau diubah, di sini ada warna, tapi kalau ini warnanya nggak gradasi ya, warna solid biasa, atau yang color overlay tadi itu sama. Kemudian ini ada stylenya kayak word art. Kalau kalian mau ganti, pilihnya jangan yang kosong, tetapi yang ada modelnya. Nanti dia akan berubah mengikuti style yang kita pilih. Kita coba. Wave seperti ini, klik OK. Gitu ya. Itu untuk yang style. Kemudian kalau nggak mau berarti tinggal di nonaktifkan. Klik OK. Selanjutnya ada lagi di sini di bagian horizontal type tool. Kalau kita klik kanan, ini ada vertical type tool. Berarti nanti teksnya bentuknya seperti ini. Misalkan saya tulis nama kelas absen. Oke, saya apply. Nah, jadi tulisannya akan menurun sesuai dengan namanya vertikal. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau kalian mau menghapus layer yang tidak dibutuhkan, misalnya saya mau menghapus, yang ini deh, yang nama kelas absen mau saya hapus, mau saya hilangkan, dihapus, caranya diklik layernya, kemudian klik delete di bagian bawah. Ada delete layer ya, kita klik, lalu yes, maka dia akan menghilang.
Nah, saya berikutnya mau menambahkan shapes sebagai hiasan. Shapes ada di sebelah sini. Yang tampil pertama biasanya rectangle tool. Tapi kita bisa klik kanan di bagian rectangle tool dan bisa memilih bentuk-bentuk yang lain. Misalnya saya mau pilih yang ellipse tool. Saya buat lingkaran, mau diubah warnanya dan mau membuat dia menjadi transparan. Nah, untuk menjadi transparan, kita klik layernya, shape tadi, kemudian kita pilih, kita cari opacity di bagian atas ini, di layers. Opacity-nya masih 100, kita klik tanda panahnya, kita geser agar opacity-nya berkurang. Nah, bisa dilihat ya, semakin kecil persentase opacity-nya, maka gambarnya atau warnanya akan semakin pudar. Gitu. Untuk melihat apakah ini transparan atau enggak, pudar atau tidak, maka kita perlu klik kanan di shapes-nya, kita coba duplicate layer. Dan oke. Kita klik move tool, kita aktifkan show transform, kita geser. Nah, baru terlihat. Ternyata memang kalau opacity-nya dikurangin, itu bisa membuat shapes-nya menjadi transparan. Kalian boleh membuat seperti ini, atau kalau mau digradasi seperti background tadi, caranya ya sama. Boleh juga. Saya mau ganti warnanya aja menjadi, tadi di blending option ya, jangan lupa ya. Gradient overlay tetapi warna biru. Kita coba cari warna biru. Oke. Yang satunya warna putih. Oke. Oke lagi. Yang warna pink mau saya hapus. Yes. Jadi yang biru ini mau saya duplicate. Oke lagi. Bebas, kalian boleh membuat sesuai kreasi kalian masing-masing. Yang saya contohkan ini hanya contoh. Nih, setiap kali kalian tidak bisa mengklik apapun, jangan lupa klik yang move tool ya. Lalu klik apply. Baik, itu contoh untuk membuat poster sederhana dengan program Photoshop CS3. Jangan lupa setiap karya kalian harus diberi keterangan nama, kelas, dan nomor absen. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan semangat!